Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Gita Kaila, Yona Mayasari, dan Dian Afrianda. Di sini kami akan membahas tentang sel. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan teori sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sebagian besar nutrisi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung dalam sel. Ada beberapa teori yang membahas tentang sel, salah satunya dikemukakan oleh Robert Hooke dan Schleiden. Menurut Robert Hooke, sel adalah ruangan kecil yang dibatasi dinding. Definisi ini diungkapkan setelah melakukan penelitian pada irisan gabus. Sedangkan menurut Schleiden berpendapat bahwa setiap tumbuhan tersusun atas sel. Yang kedua, kami akan membahas tentang sejarah sel. Istilah sel pertama kalinya dikemukakan oleh Robert Hooke dengan menggunakan mikroskop sederhana tentunya. Robert berhasil mengamati sayatan gabus tutup botol. Dalam pengamatannya, sayatan gabus tersebut tampak kamar atau ruangan kecil yang dipisahkan oleh dinding tebal menyerupai sarang lebah. Kamar-kamar itulah yang disebut dengan sel. Menurut Antonio, pada abad ke-17 berhasil melihat benda-benda aneh yang terdapat dalam setetes air rendaman jerami dengan menggunakan mikroskop sederhana rancangannya. Yang ketiga, kami akan membahas tentang tipe-tipe sel. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki membran inti, sehingga materi genetik pada inti sel menyatu dengan bagian sel yang lain. Bagian-bagian sel prokariotik yaitu A. Dinding sel yang berfungsi untuk melindungi protoplas. Yang B. Membran plasma yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat di sitoplasma. C. Ribosom yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. D. Plasmid atau DNA tunggal berbentuk sirkuler. E. Alat gerak berupa flagela. Yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti, sehingga materi genetik seperti DNA dan RNA terbungkus oleh membran inti dan terpisah dari organel sel lainnya. Organisme yang memiliki sel eukariotik yaitu protista, fungi atau jamur, plantae, dan animalia. Yang keempat, kami akan membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan umumnya memiliki plastida. Yang ketiga, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang keempat, sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Yang kelima, sel hewan timbunan zat berupa lemak dan glikogen, sedangkan sel tumbuhan timbunan zat berupa pati. Yang keenam, sel hewan bentuk tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan bentuk tetap. Yang ketujuh, sel hewan pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil sedikit, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Yang kelima, kami akan membahas tentang transportasi zat pada sel. Transportasi pada zat sel terbagi menjadi dua. Yang pertama, difusi langsung. Difusi adalah proses berpindahnya suatu zat yang berkonsentrasi tinggi menuju zat yang memiliki konsentrasi lebih rendah sehingga konsentrasi keduanya seimbang. Difusi langsung terjadi secara spontan tanpa perantara dan energi. Difusi terjadi karena sifat dan molekul yang bergerak. Difusi langsung terjadi pada transfer oksigen dari luar ke dalam sel.
Yang kedua, difusi terbantu. Difusi terbantu berlangsung ketika transfer glukosa dari luar ke dalam sel dibantu perantara protein. Difusi terbantu terjadi karena glukosa tidak bisa melewati membran sel dengan sendirinya. Yang keenam, kami akan membahas tentang peranan sel pada kehidupan. Yang pertama, metabolisme. Metabolisme yang terdiri di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik, yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain, dan reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Yang kedua, komunikasi sel. Sel dapat berkomunikasi berupa menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, merupakan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler.